Selamat pagi, salam. Ya, sebelum kita akan masuk dalam ibadah pada KU pagi hari ini, mohon waktunya sebentar untuk kami membacakan salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Akan diadakan bimbingan pranikah Saudara Chandra Sintong, putra dari Bapak Buha Effendi Silitonga dan Ibu Elfrida Boru Simbolon, dengan Saudari Ayu Afni Amalia, putri dari Bapak Furkon Hidayat dan Ibu Heni Kurniawati, yang akan dilayani oleh Pendeta M. Asri. Berita duka cita dari sektor 10, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Dalimar Pangaribuan, orang tua dari Bapak Posma Pangaribuan pada hari Senin 19 April 2021 di Medan. Dari sektor 6, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Lazarus, putra dari Bapak Tony Rasi, pada hari Kamis 22 April 2021 di Rumah Sakit Permata Pertiwi Citerep. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan sejati oleh Tuhan Yesus.
Demikian, salam dan informasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita berikan hormat kepada Allah dengan menaikkan pujian, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tangannya. Dengarlah suara pujian bergumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Beri mahkota kepadanya dan cincin kasihnya. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Ya Yesus Tuhanmu, Yesus anak Allah. Kau jumpa-Nya, terima berkat-Nya. Yesus anak Allah. Amat ajaib dan indahnya Yesus anak Allah. Ku menyembah-Mu, cinta padamu, Yesus anak Allah. Jemaat sekalian, mari kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan nanti kita akan sama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan kami hanya bisa memanjatkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, atas kebesaran nama-Mu, atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan hari-hari yang kami lewati Tuhan, kami sungguh tidak mampu Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami Tuhan memanjatkan doa-doa permohonan kami Tuhan, ampunkanlah Tuhan segala dosa-dosa kami, dosa pikiran dan hati kami Tuhan, ampunkanlah Tuhan. Bahkan mungkin ketika kami akan hadir di tempat ini Tuhan, kami melakukan dosa Tuhan, ampunkanlah Tuhan. Ajari kami untuk bisa mengampuni, ajari kami untuk saling mengampuni Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk itu semua yang Kau berikan kepada kami segenap jemaat GKPI Citerep Tuhan. Biarlah dalam kehidupan rohani kami Tuhan, kami senantiasa tetap berlindung Tuhan, hanya Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang ada Tuhan. Kami hanya memohon kepadamu, menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk kami, setiap keluarga yang ada di GKPI Citerep Tuhan, menjadi keluarga yang seutuhnya, menjadi keluarga yang hanya mampu Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, sehingga senantiasa Tuhan, dimanapun kami ditempatkan, keluarga kami ditempatkan, kami boleh menjadi contoh Tuhan, kami boleh menjadi sesuatu yang boleh berharga Tuhan di masyarakat Tuhan, sehingga nama-Mu lah yang boleh dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk segenap pekerjaan yang Engkau berikan kepada jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kasih-Mu tetap menyertai pada setiap pekerjaan yang Kau berikan pada setiap jemaat kami Tuhan, sehingga Tuhan dalam pekerjaan-Nya pun kami boleh tetap menjadi saksi-Mu, kami boleh tetap mengandalkan Tuhan, sehingga pekerjaan kami boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap pelayanan yang Engkau berikan kepada setiap jemaat kami Tuhan, ajarlah kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam sektor apapun, dalam kehidupan apapun Tuhan, tetaplah ajarkanlah kami untuk bisa melayani Tuhan. Kepada siapapun, kepada bentuk dalam pekerjaan apapun Tuhan, ajarkanlah itu Tuhan, sehingga di dalam segala kehidupan kami Tuhan, nama-Mu tetap melekat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati segala program yang ada Tuhan, yang sudah terlaksana ataupun yang belum terlaksana di bulan April ini Tuhan. Kami hanya berdoa dan hanya menyerahkan tangan Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan yang memberikan jalan, memberikan kepada kami
supaya program-program yang belum terlaksana itu boleh kami laksanakan, dan biarlah itu hanya menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga serahkan rencana untuk pembangunan komplek gereja selanjutnya. Biarlah campur tangan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, setiap jemaat yang ada di GKPI Tuhan. Sehingga rencana yang kami inginkan boleh Engkau berkati, sehingga rencana pembangunan ini boleh berkelanjutan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja yang ada sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan di dunia ini Tuhan. Bila gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor ini khususnya Tuhan, Engkau berkati. Jadikan gereja ini tetap sebagai saluran kasih-Mu, alat pengabaran Injil-Mu, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan Tuhan karena kebenaran nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan setiap untuk pengurus Tuhan GKP Citerep ini, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Pilih Tuhan yang terus berkati. Berikan kami hati yang tulus. Berikan kami sebagai jiwa-jiwa pelayan Tuhan, sehingga mampu mengemban Tuhan setiap pelayanan yang Engkau berikan kepada kami dengan rasa sukacita Tuhan. Kami sungguh serahkan hamba Tuhan, penatua, diaken, PKS, pengurus bidang, sampai dengan koster. Kami juga serahkan untuk alat-alat yang dipakai Tuhan, sound system, IT, juga untuk secara fisik gedung ini Tuhan. Bilah ini Tuhan menjadi sarana Tuhan untuk kami Tuhan boleh terus memanjatkan puji-pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa juga untuk majelis sinode Tuhan. Kami berdoa dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menuntun, memberikan yang terbaik, sehingga sinode ini boleh berjalan Tuhan dengan sebagaimana mestinya, dengan kasih-Mu, dengan uluran tangan-Mu, sehingga mereka terus mengemban tugas ini dengan sukacita Tuhan. Ya Tuhan, terakhir kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan ketika Engkau berikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kami, dan kami berdoa bila Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bila Engkau yang selalu Tuhan memberikan yang terbaik, di mana saat ini kami menghadapi Tuhan pandemi Tuhan, virus dari corona ini Tuhan. Di satu sisi Tuhan, kami secara manusia mungkin merasa takut, tapi di sisi lain Tuhan, secara iman kami dikuatkan Tuhan. Bagaimana kami harus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Bagaimana kami harus percaya bahwa Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan Indonesia ini Tuhan. Bila Engkau berkati setiap kebijakan Tuhan yang diberikan dalam menanggulangi Tuhan pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang berikan hikmat, sehingga kebijaksanaan atau peraturan yang ditimbulkan juga Tuhan, boleh Tuhan memberikan dampak yang positif Tuhan bagi seluruh bangsa dan negara kami. Dan kami sebagai warga negara Tuhan, biarlah kami juga tetap ikut Tuhan, turut serta dalam menanggulangi pandemi ini Tuhan, dengan anjuran yang telah pemerintahan berikan Tuhan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak Tuhan. Itulah biarlah kami sebagai sumbangsih Tuhan, sebagai warga negara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia, penyertaan Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami. Dan sungguh kami menyerahkan bangsa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, itulah permohonan dan doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan. Dan kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi milikku, tinggallah selalu di hatiku. Tuhan, ku cintamu dan jadi milikku, karena kau cintaku. Kita akan membaca bacaan pertanggapan hamba yang setia dan bijaksana. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan berulah kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam persembahan sebagai landasan kita dalam memberi persembahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasar apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berikan persembahan kepada Allah sambil menaikkan pujian, yang ku persembahkan berasal darimu. Ku berikan padamu.
kembali ke ayat yang pertama. Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku ku terima darimu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Ayat yang pertama, Singer aja. Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Ayat yang kedua kita sama-sama. Dan semua milikku ku terima darimu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan banyak mengucapkan syukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani dan rohani. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk memberikan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati juga pengelolaannya Tuhan. Karena yang ada pada kami adalah semua dari pemberian daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Selvi. Dan untuk menyambut firman Tuhan kita akan naikkan pujian Semakin Dalam. Masuk dalam kasih Tuhan semakin dalam, makin tinggi hikmat sempurnanya padaku diberi. Ku mau lebih dalam, ku mau lebih tinggi, agar ku mengerti masuk firman-Nya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu menjadi pembimbing hidup kami ke dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang selalu setia, membimbing, menopang kami, memampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, dalam hadirat-Mu kami ingin lebih dalam lagi memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami agar kami semakin mengerti, semakin dalam
memahami maksud Tuhan, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah Tuhan yang mengurapi. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Shalom dan selamat beribadah juga untuk jemaat yang beribadah secara online. Kita bersyukur untuk hari ini boleh bersama-sama kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Upah sebuah pengabdian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang akan memberkati kita di kebaktian umum pada hari ini dengan satu tema, yaitu upah sebuah pengabdian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pengabdian kepada Allah adalah menyerahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, seperti di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan dengan ketaatan sebagai seorang hamba atau dengan ketaatan sebagai seorang abdi. Seorang abdi maka dia harus hidup dalam pengabdian. Seorang hamba maka dia harus menghamba. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kepada siapa kita mengabdi? Tentunya adalah kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, ciri khas orang percaya adalah mengabdi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberkati kehidupan kita sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Saudara, bagaimana kehidupan yang ada dalam sebuah pengabdian? Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini bahwa ikut Yesus berarti mengabdi dalam segala keadaan, termasuk dalam penderitaan. Termasuk ketika kita harus menghadapi berbagai penderitaan dan kesulitan pergumulan hidup. Saudara, tidak selamanya kita menapaki jalan mulus. Karena ternyata jalan penderitaan adalah bagian hidup kita sebagai orang yang percaya. Martin Luther berkata, gereja adalah kumpulan dari mereka yang teraniaya. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang menderita. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang mengalami banyak pergumulan. Bahkan gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang mengalami tekanan dari pihak yang tidak mengenal kebenaran, bahkan ada dalam ancaman kematian demi Injil. Saudara yang kasih Tuhan, maka mari kita melihat dari bagian firman Tuhan ini bahwa kehidupan dalam pengabdian yang pertama adalah menderita karena kebenaran. Menderita karena kebenaran. Penderitaan akan menimpa semua orang yang berusaha hidup dalam firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran, justru mereka akan mengalami penderitaan. Namun firman Tuhan katakan berbahagialah, karena Tuhan ada di pihak orang-orang benar. Saudara yang kasih Tuhan, berbagai macam penderitaan dapat terjadi dalam hidup kita. Kita bisa dibenci, kita difitnah, dihina, bahkan ditolak, dianiaya, bahkan bisa saja dalam ancaman pembunuhan oleh karena Kristus.
Saudara, berbagai keadaan sulit pun menimpa hidup kita pada saat kita sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, perlu menjadi perenungan bagi kita semua. Apa sesungguhnya yang menyebabkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita? Benarkah penderitaan yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kita melakukan kebenaran? Apa yang menyebabkan kita menderita? Ataukah kita menderita justru memang karena dosa yang kita lakukan? Saudara terkasih dalam Tuhan, bila kita seorang pekerja yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan jujur dalam pekerjaan, namun kita mengalami keadaan yang sulit, kita dipecat, maka itu adalah bagian penderitaan yang harus kita terima dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, berbeda halnya jika kita dikeluarkan dari satu pekerjaan karena ketidakdisiplinan dalam bekerja, atau karena kita terlibat dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi dan sebagainya, lalu kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan karena kita kehilangan pekerjaan, maka ini adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Dan dalam keadaan seperti ini perlu kita mengoreksi diri, perlu kita bertobat. Jika kita bergumul dengan berbagai keadaan, perlu kita merenungkan apa yang menjadi penyebab dari semua ini. Jika kita mengalami sakit, mungkinkah kita mengalami sakit karena keteledoran kita juga di dalam menjaga tubuh sebagai ciptaan Allah? Mungkinkah kita mengalami sakit juga karena kita tidak bisa menjaga diri dalam hal makanan atau mungkin kurang istirahat? Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi perlu kita pahami bahwa penderitaan itu bisa juga karena memang ada sesuatu yang kita lakukan dan berakibat pada kesulitan hidup. Sehingga jangan sampai kita menceritakan pergumulan disertai dengan kesaksian hidup yang menyatakan seolah-olah kita dirugikan, seolah-olah kita difitnah, seolah-olah kita ditekan sampai mengalami penderitaan berat, padahal yang sebenarnya adalah kita menderita karena kesalahan yang telah kita lakukan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pengabdian yang benar adalah menderita karena kebenaran. Ya. Jadi pengabdian yang benar adalah menderita karena benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa orang percaya mengalami banyak tekanan. Makin mendekati akhir zaman, maka makin hebat penderitaan kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu mulailah mengabdi sejak sekarang ini kepada Tuhan pemilik hidup kita, meskipun kita harus menderita. Karena penderitaan itu akan makin besar dan kuat menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Justru dalam masa-masa sekarang ini kita masuk dalam ujian iman. Apakah kita sanggup untuk mempertahankan iman kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada saatnya memang kita mengalami tekanan, kita mengalami berbagai kesusahan oleh karena kebenaran. Oleh karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhanlah yang akan menopang kita. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan apa yang terjadi dalam masa-masa sekarang ini adalah satu peringatan bagi kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Berbagai bencana terjadi mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus itu sudah dekat
sehingga mulai mempersiapkan diri untuk betul-betul kita memegang teguh kebenaran seumur hidup kita. Sehingga pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, kita sudah siap bahwa kita bertemu dengan Tuhan, pencipta kita, penyelamat hidup kita. Kita berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan di mana kita terus hidup dalam kebenaran sampai akhir. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi penderitaan itu sesuatu yang pasti kita akan alami. Lalu kemudian yang kedua dikatakan bahwa menderita karena mengikut Yesus. Ya, kehidupan dalam sebuah pengabdian adalah kita menderita karena mengikut Yesus. Saudara, bila penderitaan terjadi oleh sebab kebenaran, maka itu juga adalah karena Kristus, sebab Kristus adalah kebenaran. Kalau kita menderita karena kebenaran, berarti kita menderita karena Kristus adalah yang benar. Musuh kebenaran juga adalah musuh Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam perjalanan iman kita selama ini? Saat ini kita menghadapi penderitaan yang secara umum terjadi, baik bagi orang percaya maupun tidak percaya, semua terdampak pandemi corona. Dan mampukah kita hidup dalam kebenaran di masa-masa sulit ini? Dalam hal komitmen kita di hadapan Tuhan, dalam hal hubungan pribadi kita dengan Tuhan, apakah kita masih mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini? Dalam hal ibadah atau kebaktian, apakah kita tetap menghormati dan menyembah Tuhan dengan benar? Taat mengikuti kebaktian secara tatap muka maupun secara online. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh? Yang ada di rumah, yang beribadah di rumah, apakah betul-betul sungguh-sungguh tetap beribadah kepada Tuhan? Dalam persekutuan yang kita adakan secara Zoom, apakah itu kita sungguh-sungguh lakukan? Apakah itu hanya sekedar buka video, kamera, ya, lalu kita tinggalkan Zoom? Yang penting sudah kelihatan, oh ikut, ada namanya di situ. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini memang kesulitan yang kita hadapi. Tetapi kesulitan yang ada ini jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ketika kita ada dalam berbagai macam kesulitan. Dalam hal pekerjaan, kita tidak tergiur dengan pekerjaan atau bisnis yang tidak berkenan kepada Tuhan, berarti kita sanggup untuk mempertahankan iman di tengah kesulitan. Dalam keluarga, apakah kita tetap ada dalam kebersamaan secara rohani, tetap berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama-sama, tetap ada waktu untuk menikmati persekutuan? Ataukah di tengah-tengah masa yang sulit saat ini, hubungan antar keluarga itu semakin renggang, semakin tidak ada waktu bagi kita untuk menikmati hubungan kasih di tengah-tengah keluarga, apalagi mau berdoa dan belajar firman Tuhan bersama. Saudara yang kasih oleh Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membawa kita pada proses pembentukan secara rohani. Apakah kita sanggup mempertahankan iman di masa-masa yang sulit? Memang kita mengalami penderitaan, tetapi semua itu tidak boleh melumpuhkan iman kita di dalam Yesus. Ini masih penderitaan umum yang kita hadapi. Seperti yang saya katakan bahwa corona itu bukan hanya kita yang mengalami, tapi orang yang tidak percaya juga mengalami. Saudara, akan ada waktunya orang percaya akan mengalami penderitaan yang hanya dialami khusus oleh pengikut Kristus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, akan ada waktunya bahwa kita akan dicela, kita akan difitnah, kita akan ditekan, mengalami berbagai penderitaan oleh karena nama Kristus. Dan apakah kita sanggup menghadapi kenyataan seperti ini? Saudara, dalam Matius 24 ayat yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa
dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam perjalanan mengiring Tuhan, penderitaan demi penderitaan bisa saja kita hadapi. Tapi kalau kita mengalaminya karena Tuhan, maka saudara, kita akan terus mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kalau kita menjalani berbagai keadaan dan tetap konsekuen pada kebenaran, maka itulah yang akan membahagiakan kehidupan kita seperti dalam Matius 5 ini ya, ucapan bahagia. Ya, ucapan bahagia ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh konsekuen terhadap kebenaran. Maka kita melihat di bagian berikutnya, apa penghiburan bagi orang yang hidup dalam pengabdian? Apa penghiburan bagi kita yang sungguh-sungguh hidup dalam standar kebenaran, yang menderita karena nama Kristus, yang terus mengabdi sampai akhir? Yang pertama adalah mengalami kebahagiaan sejati. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa artinya kebahagiaan menurut kita? Ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu mengungkapkan secara detail apa itu kebahagiaan. Bukan semata-mata hidup dalam kesenangan atau menikmati segala sesuatu yang membuat hati kita gembira, yang membuat hati kita senang. Saudara, jika kebahagiaan hanya sekedar tentang segala sesuatu yang membuat kita senang, maka ukuran kebahagiaan itu hanya tergantung pada uang. Ukuran kebahagiaan itu hanya tergantung pada materi, pada harta dan semua kesenangan duniawi. Dan ternyata ini sangat berbeda dengan ajaran Yesus. Menurut Yesus, kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia ini. Ya. Ajaran Yesus bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari dunia ini. Kebahagiaan itu adalah pemberian Allah kepada orang yang memiliki sikap hidup yang benar. Ya. Jadi kebahagiaan itu adalah pemberian Allah bagi orang-orang yang memiliki sikap hidup yang benar. Bila kita memperhatikan Matius 5 ayat 3 hingga ayat yang ke-11. Saudara, di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin, bahwa mereka itu menjadi pemilik kerajaan sorga. Ya. Berbahagialah orang yang miskin, miskin secara materi, miskin secara rohani, dan bertobat di hadapan Tuhan, maka dikatakan berbahagialah karena mereka itu adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan orang kaya, tapi dikatakan orang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihibur. Berbahagialah kita jika kita mengalami berbagai keadaan yang menimpa, yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita berduka. Dan berbahagialah kita jika kita bisa berduka juga karena dosa, karena menyesali apa yang kita lakukan selama ini. Ya, duka cita karena dosa. Tuhan katakan mereka itu akan dihibur. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang lemah lembut, yang peka terhadap suara Tuhan, yang hanya mau hidup memiliki hati yang lemah lembut untuk diatur oleh Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini dikatakan mereka akan memiliki bumi. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran dikatakan mereka akan dipuaskan. Orang yang murah hati, orang yang suka berbagi-bagi, bukan orang yang menikmati segala sesuatu. Bukan orang yang bersenang-senang dengan hartanya yang dikatakan berbahagia, tapi orang yang murah hati dikatakan mereka ini akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang hanya fokus untuk menyembah Allah, yang hanya memprioritaskan Allah dalam hidup mereka, menjaga kekudusan, maka dikatakan merekalah sesungguhnya akan melihat Allah. Merekalah sesungguhnya akan menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang-orang pembawa damai itulah yang akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Meskipun menjadi pembawa damai itu tidak mudah, meskipun itu banyak penolakan, tapi di sini dikatakan merekalah yang disebut anak-anak Allah.
Dan pada akhirnya dikatakan mereka yang menderita oleh karena nama Allah, Allah sendiri akan melimpahkan sukacita kekal di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inginkah saudara berbahagia? Ternyata kebahagiaan itu tidak ditentukan dari faktor dari luar. Tetapi kebahagiaan itu justru dimulai ketika kita mengalami pertobatan dan kemudian hidup kita hanya memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Allah. Disitulah kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Semakin dekat dengan Dia, kita akan menjadi semakin serupa dengan Dia, serupa dengan sifat-sifatnya, maka kita akan dikatakan orang yang berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan bahagia adalah jalan yang penuh dengan tuntutan harga yang harus dibayar. Namun inilah yang Tuhan berikan kepada kita agar kita mengalami pembentukan Tuhan selama masa hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nikmati apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin bentuk dalam diri kita, apa yang Tuhan ingin perbaiki dalam hidup kita. Maka saudara, kalau kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dalam hidup ini mari kita sungguh-sungguh renungkan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari luar. Dan kebahagiaan sejati itu dialami orang-orang yang siap untuk justru menderita karena kebenaran. Kebahagiaan sejati dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Dan 2 Korintus 4 ayat yang ke-9 dikatakan, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang kudus. Allah selalu bersama-sama dengan kita. 2 Petrus 4 ayat 13 dikatakan kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kita dapatkan dalam penderitaan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi yang disebut berbahagia adalah orang yang menderita karena kebenaran, bukan orang yang hidup dalam dosa dan tidak bertobat. Lalu penghiburan yang kedua adalah memiliki kerajaan sorga. Saudara, jadi kerajaan sorga itu hanya menjadi milik semua orang yang mengabdi kepada kebenaran. Pada masa sekarang ini kita dihibur, kita dikuatkan karena apa? Sejak kita mengenal Kristus, kita sudah mendapatkan sebuah kepastian mengenai hal kerajaan sorga. Tetapi apakah pengenalan kepada Kristus adalah pengenalan yang benar? Atau itu hanya sesaat saja? Karena seorang yang sudah sungguh-sungguh percaya, maka dialah yang akan bertahan sampai akhir. Dan terus merindukan hidup kekal bersama dengan Tuhan selamanya. Berbagai keadaan yang terjadi dalam hidup kita kiranya membawa kita untuk sungguh-sungguh tetap ada dalam satu keyakinan bahwa kesusahan hari ini, ya, kesusahan hari ini tidak ada apa-apanya, tidak akan ada artinya dibandingkan dengan kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan di sorga. Saudara, maka jangan menunda lagi untuk percaya sesungguh-sungguh, bertobat dan hiduplah dalam kebenaran sekarang juga. Jangan menunda lagi. Ya. Karena apa? Orang yang percaya dia memiliki kerajaan sorga. Lalu kemudian yang ketiga adalah mendapatkan upah yang besar di sorga. Nah, ini penghiburan yang diberikan kepada kita. Upah yang besar di sorga itu adalah upah yang tidak mampu kita selami oleh akal dan pikiran kita. Begitu besar sehingga jauh melebihi upah apapun yang pernah kita dapatkan selama kita ada dalam dunia ini. Upah di sorga itu tidak bisa kita dihitung dengan logika kita. Kalau saya melakukan ini, berapa upah saya? Kalau saya melayani, Tuhan akan kasih saya apa? Yang pasti mahkota kemenangan Tuhan akan berikan
kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang upah yang besar ini, bukan kita yang menilai, bukan kita yang menentukan, bukan semakin banyak yang kita lakukan yang menurut kita benar, lalu kita semakin banyak juga mendapatkan upah di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita membandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan ini, dengan orang yang itu, ya, dia lebih banyak melakukan dosa dibandingkan dengan saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang upah di sini adalah sesuatu yang besar yang memang tidak bisa kita selami secara akal kita. Tuhan sudah sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Upah itu tidak akan nampak sekarang, itu akan datang di masa yang akan datang ketika kita berada bersama dengan Tuhan di sorga. Dan Allah sendiri yang menjamin bahwa orang-orang yang menderita demi Dia, maka pada akhirnya nanti dia tidak akan menderita lagi. Dan sorga menjadi upah yang melimpah bagi semua kesukaran, penderitaan yang kita jumpai dalam hidup ini. Saudara, pada prinsipnya bukanlah mengejar upah. Mengikut Tuhan bukanlah mengejar upah hidup kekal, tetapi mengikut Tuhan, ya, adalah ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepadanya, mengabdi sebagai hamba yang setia dan benar, maka kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapatkan upah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bukan mengejar upah, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan untuk mendapatkan upah hidup kekal jika kita setia pada kebenaran sampai akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup dalam pengabdian. Hidup dalam pengabdian pasti menderita, namun penderitaan itu adalah proses pemurnian iman yang berujung pada kebahagiaan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengajari kami, membimbing kami dalam kebenaran-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahwa masa-masa yang ada saat ini adalah masa di mana Tuhan izinkan bagi kami bukan hanya sekedar menikmati hidup ini, tetapi kami terus belajar untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami supaya kami tetap konsekuen pada kebenaran. Dan satu keyakinan kami bahwa perjalanan iman kami ketika kami setia sampai akhir, maka itu yang akan menjanjikan kebahagiaan sejati yang akan membawa kami menikmati kehidupan kekal di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Banyak anak Tuhan tersesatkan.
Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, masuk dalam saat teduh. Amin. Ibadah selesai, kita akan menaikkan pujian pengutusan Terlalu Manise. Kami undang Mari akan kita sama-sama memberi salam. Kami segenap penata layan pada KU1 pada Minggu tanggal 25 April 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan